Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Ataha Kurniawan. Saya dari Prodi S1 Farmasi 2020. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang gel. Pertama, definisi. Definisi gel merupakan sediaan sistem semi padat terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar, terpenetrasi oleh suatu cairan. Debkes RI 1995. Gel adalah pembawa yang digunakan dengan tujuan pemberian obat pada bagian mukosa. Salah satunya adalah mukosa mulut. Basis bagian gel, gelling agent, adalah bahan dasar pembentuk gel dengan jalan mengembangkan fisik gel akibat absorpsi cairan dalam suatu peningkatan dalam volume. Ini dapat dilihat sebagai tahap awal di solusi yang menyebabkan gel menjadi transparan, di mana solvent berpenetrasi dalam matriks gel. Dengan demikian, interaksi gel digantikan oleh interaksi gel dengan bahan pelarut. Lieberman, DKK 1996. Jenis-jenis gel: hidrogel silica, bentonit pektin, sodium alginate, metil selulosa alumina. Organic gels contain anorganic liquid, egg plastibase. Carbomer gels, aqueous dispersion neutralis with sodium hydroxide or tretanolamine. Metil selulosa gels, starch glyceride, aluminium hydroxide gels. Komposisi gel: gelling agent, air, CO solvent, preservatif, stabilizer. Pembuatan gel: ada dua dalam pembuatan gel, yaitu metode pelelehan fusion dan metode triurasi. Pertama, metode pelelehan atau fusion. Di sini zat pembawa dan zat berkhasiat dilelehkan bersama dan diaduk sampai membentuk fasa yang homogen. Dalam hal ini perlu diperhatikan stabilitas zat berkhasiat terhadap suhu yang tinggi pada saat pelelehan. Metode yang kedua, triurasi. Zat yang tidak larut dicampur dengan sedikit basis yang akan dipakai atau dengan salah satu zat pembantu. Kemudian dilanjutkan dengan penambahan basis. Dapat juga digunakan pelarut organik untuk melarutkan terlebih dahulu aktifnya. Kemudian baru dicampur dengan basis yang akan digunakan. Evaluasi sedia. Evaluasi fisik, yaitu uji organoleptis. Pengamatan sediaan meliputi aroma, warna dan tekstur dari masing-masing formula sediaan yang diamati sebanyak 3 kali selama 1 bulan. Pratiwi et al. 2016. Uji homogenitas. Sediaan diuji dengan menggunakan 2 buah kaca objek, di mana sampel diletakkan pada salah satu kaca objek dan diletakkan secara merata. Uji daya sebar. Pengujian ini dilakukan dengan menimbang sebanyak 0,5 gram gel, kemudian diletakkan dalam kaca bulat. Kaca lainnya diletakkan di atasnya dan dibiarkan selama 1 menit. Setelah itu ditambahkan 150 gram beban. Diamkan 1 menit dan diukur diameter konstan. Uji daya lekat. Uji daya lekat dilakukan dengan menimbang 0,5 gram gel diletakkan di bagian tengah gelas objek dan ditutupi dengan gelas objek lain. Diberi beban 1 kg di atasnya selama 5 menit. Gelas objek tersebut dipasang pada alat uji yang diberi beban 80 gram. Dihitung waktu yang diperlukan 2 gelas objek hingga terlepas. Viskositas. Uji viskositas sediaan dilakukan dengan menggunakan viskometer Brockfield dengan cara menyelupkan spindle pada viskometer dalam 100 gram sediaan yang telah dimasukkan dalam beker gelas dan dengan kecepatan yang sesuai. Viskositas sediaan dilihat pada skala dalam alat setelah tercapai kestabilan. Uji penetapan derajat keasaman dan kebasaan pH. Pengujian pH dilakukan dengan menggunakan kertas pH
universal yang dicelupkan dalam sampel yang telah diencerkan. Sediaan gel umumnya memiliki nilai pH antara 4 hingga 6. Uji stabilitas fisik kesediaan gel ekstrak daun kelor Moringa oleifera L disimpan pada suhu 4 derajat kurang lebih 2 derajat Celcius selama 24 jam. Perlakuan ini adalah 1 kali siklus. Percobaan diulang sebanyak 6 siklus. Kondisi fisik dan pH sediaan dibandingkan sebelum dan sesudah uji. Rahman 2010. Ini adalah contoh formula yang saya ambil pada beberapa jurnal yang ada di dalam Google. Pembuatan gel atau cara pembuatan gel. Disiapkan alat dan bahan yang digunakan. Kemudian sediaan gel dengan basis karbopol 940 dikembangkan dalam 10 bagian aquades di dalam mortir. Didiamkan hingga mengembang, kemudian ditambahkan TEA, lalu dihomogenkan. Selanjutnya ditambahkan propylenglikol yang sebelumnya telah dilarutkan dengan air suling panas suhu 90 derajat Celcius. Diaduk hingga homogen. Ekstrak daun kelor Moringa oleifera Lam dicampur dengan gliserin, dicampur ke dalam basis. Ditambahkan sisa air ke dalam basis dan diaduk hingga homogen. Kemudian dilakukan uji aktivitas antibakteri. Evaluasi formula. Hasil uji organoleptis. Hasil sediaan gel ekstrak daun kelor Moringa oleifera Lam tidak terdapat perubahan warna, bau khas ekstrak, dan bentuk semi padat, serta terdapat gelembung udara di dalam sediaan pada hari ke-0 sampai hari ke-5 dan stabil, baik formula 1, formulasi 2, formulasi 3 pada hari ke-7 dan hari ke-14. Setiap formulasi masih mempunyai aroma yang sama berupa bau khas ekstrak. Hasil uji daya sebar. Persyaratan daya sebar yaitu berkisar antara diameter 5-7. Semakin lama waktu penyimpanan, sediaan gel hasil daya sebar akan semakin besar. Hal tersebut dikarenakan sediaan gel akan menjadi semakin encer karena basis yang digunakan tidak bisa mempertahankan air yang terpenetrasi ke dalam basis. Hasil uji daya lekat. Hasil uji daya lekat ketiga formula menunjukkan hasil lebih dari 1 detik, baik pada hari ke-1, 3, 5, dan 7 maupun 14. Hal ini menunjukkan gel akan melekat lebih lama dan zat aktifnya bisa bekerja optimal. Hasil uji viskositas. Gelembung pada sediaan gel mempengaruhi nilai viskositas. Semakin banyak gelembung, maka akan meningkatkan viskositas sediaan. Hal tersebut masih dalam batas yang dipersyaratkan, yaitu standar viskositas dari sediaan gel adalah 5.000 hingga 6.000. Hasil uji pH. Formulasi sediaan gel mengalami penurunan setelah dilakukan penyimpanan. Karbopol di dalam larutan berair yang mempunyai pH 2 sampai 5 sampai 4 derajat sehingga membutuhkan triethanolamin TEA sebagai pendapar. Penurunan pH sediaan gel disebabkan oleh gelling agent sediaan yaitu karbopol yang bersifat asam. Hasil uji pH, formulasi sediaan gel mengalami penurunan setelah dilakukan penyimpanan. Karbopol di dalam larutan berair mempunyai pH 2, 5 hingga 4 sehingga membutuhkan triethanolamin TEA sebagai pendapar. Penurunan pH sediaan gel disebabkan oleh gelling agent sediaan yaitu karbopol yang bersifat asam. Triethanolamin TEA tidak mampu menutup sifat asam dari basis karbopol selama penyimpanan. Penurunan pH sediaan masih dalam rentan pH kulit sehingga masih dapat diterima. Uji Sealing Test. Metode sealing test pada tabel 2 menunjukkan bahwa sediaan gel ekstrak daun kelor Moringa oleifera Lam memiliki bau berupa khas ekstrak, serta pada formulasi 1 mempunyai
warna hijau kekuningan. Formulasi 2 berwarna hijau tua pekat dan formulasi 3 mempunyai warna hijau kehitaman. Bentuk sediaan berupa semi padat serta tidak menunjukkan adanya kekuruhan, tetapi terdapat gelembung udara yang terperangkap dalam sediaan pada ketiga formulasi. Terima kasih teman-teman. Thank guys, matur suwun.